Maka ini alif lam bertemu pada awalnya dia mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i kok bisa menjadi mad arid li sukun begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Jadi nanti untuk belajar tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Kemudian untuk Al-Qur'annya nanti kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga dapat memudahkan saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam berusaha untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian kami juga selalu mendoakan semoga bapak dan ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga bapak dan ibu saudara semuanya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dalam berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita sudah masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-74 dan juga ayat yang ke-75. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya mari nantinya kita akan pelajari tajwidnya juga dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama, fasabbih bismi rabbikal. Huruf roh memiliki nih harokat fathah. Baris satu di atas huruf ini namanya harokat fathah ya, atau tanda baca fathah. Huruf roh memiliki harokat fathah nih, maka huruf roh dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas. Tebalkan huruf rohnya. Fasabbih bismi rabbikal. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf ain. Nah, perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam
qamariyah. Coba perhatikan huruf ain. Huruf ain termasuk salah satu daripada kumpulan huruf yang 14 itu dak. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf ain. Dikarenakan huruf ain ini huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah atau disebut juga dengan izhar qamariyah, itu maksudnya sama saja. Nah, jadi cara membaca huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Yang artinya jelas itu terbaca huruf lamnya, terbaca dia. Bikal. Nah, terbaca kan huruf lamnya bikal begitu. Nah, terbaca huruf lamnya. Jadi kalau ada huruf alif lam, ini letaknya jejer gini. Nanti huruf lamnya ada tanda sukunnya seperti ini. Nah, itu alif lam qamariyah tuh. Nah, bikal azim. Zim dibaca panjang. Zim ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun zim itu pada awalnya dia mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i kok bisa menjadi mad arid li sukun begitu? Apa sebabnya begitu? Perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Jadi cara membaca rumus 1 yang warna hitam, di situ kan ada huruf ya sukun tuh. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum huruf ya sukun pada rumus 1 itu ada harokat kasrah tuh, baris satu miring tuh namanya harokat kasrah tuh, atau tanda baca kasrah. Di atas harokat kasrah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi dapat kita pahami rumus 1 yang warna hitam, cara kita memahaminya. Apabila ada huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang seperti itu. Contoh dalam bacaan seperti ini. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun, sebelum tuh yang berposisi sebelah kini, sebelah sini nih, sebelah kanan kita. Ada huruf ya sukun, sebelah kanannya atau sebelumnya ada ini. Ada tanda baca kasroh nih. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya wi kita baca panjang. Wi itu pada awalnya dia mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan wi ditambah huruf yang disukunkan. Untuk di sini huruf yang kita sukunkan, huruf yang kita matikan itu adalah huruf mim. Maka mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan ini sebab kita berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu begini, kalau kita membaca Al-Qur'an, ya kita. Jika mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya harus kita panjangkan dengan 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, semua mad arid li sukunnya harus kita panjangkan dengan 4 harokat. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh. Harus konsisten dalam sekali bacaan seperti itu. Huruf yang kita sukunkan huruf mim. Ini kalau kita berhenti di huruf mim kita baca azim. Jangan dibaca azimi. Jangan begitu. Kenapa kok dibaca azim? Kenapa kok huruf mim kita sukunkan, kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwaqaf, berhenti kita di huruf yang enggak dibaca panjang, di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf mim. Untuk di sini kan huruf mimnya enggak dibaca panjang. Enggak ada tanda panjangnya kan pada huruf mim, maka kita matikan. Azim. Seperti itu. Kemudian di sini fala, la dibaca panjang, la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Nah, kenapa pula nih dari mad jaiz, dari mad tabi'i menjadi mad jaiz? Apa pula sebabnya nih begitu? Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Cara kita membaca atau memahami rumus 3 yang warna hitam itu, di situ kan ada alif dah tuh, ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah tuh, baris satu miring tuh ya. Di bawah harokat fathah di situ ada titik-titik dah tuh. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi di situ dapat kita pahami, kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, begitu cara membaca rumus 3 warna hitam. Contoh dalam bacaan, membaca Al-Quran kita nih, bertemu nih dengan alif nih. Ini alif nih yang nyamping nih alif nih. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah.
Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. La dibaca panjang, mad tabi'i dia pada awalnya. Pada awalnya mad tabi'i. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini nih. Dengan huruf hamzah. Tapi di lain kalimat atau di lain kata. Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kata atau di lain kalimat. Itu dia menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Walaupun ada juga yang membacanya itu dengan 2 harokat begitu. Kita panjangkan. Fala uqsimu bima wa. Di sini ada huruf qaf sukun. Ini tanda sukun tuh seperti ini ya, huruf qaf sukun atau huruf mati. Uq. Ngapa mantul nih begitu? Perhatikan media gambar di layar. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf qaf. Jadi huruf-huruf yang 5 yang ada di media gambar itu silakan dihafal. Jadi huruf-huruf itu kalau dia sukun, kalau dia mati hurufnya kita pantulkan. Jadi terjadinya qalqalah, terjadinya pantulan itu kalau dia mati saja. Kalau hurufnya tidak sukun atau hurufnya tidak mati, ya tidak terjadi qalqalah. Nah, ini kan kita pantulkan, ini huruf qaf sukun, pantulkan. Uq. Seperti itu. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah kalimat. Atau yang lebih mudah untuk kita pahami itu karena dia berada di tengah bacaan kita. Nah, itu mudah untuk kita ingat tuh. Beda ceritanya misalnya kita berhenti di huruf qalqalah. Itu menjadi qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf qaf. Nggak mungkin kan kita berhenti di huruf qaf. Ya salah dari segi berwakaf. Kita tidak mungkin berhenti di huruf qaf. Dia di tengah bacaan kita. Maka ini adalah qalqalah sughra. Uqsimu bima wa dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Rumus 3 yang warna hijau itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam pada dasarnya. Hanya saja kalau yang rumus 3 warna hitam itu huruf alifnya itu huruf madnya itu dia ditulis. Ada alif sebelumnya harokat fathah, ada dari segi penulisan. Nah, tapi kalau rumus 3 yang warna hijau itu untuk huruf madnya itu, untuk huruf madnya itu alif sebelumnya harokat fathah, huruf alifnya itu dia dikira-kirakan, huruf madnya itu dikira-kirakan. Nah, kalau dikira-kirakan nanti salah perkiraan, tentu tidak akan salah karena ada tandanya begitu. Nah, rumus 3 yang warna hijau perhatikan dulu ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Ya, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga wa dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Coba perhatikan di sini ada nggak huruf madnya, yakni alif. Jadi kalau ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini pada mad tabi'i ya, itu berarti dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif. Di sini ada alif sebelumnya harokat fathah, dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf waw. Kan ini huruf waw kan yang kita baca panjang seperti itu. Jadi kalau kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam, maka dapat kita pahami. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Dapat kita pahami di situ ada alif sebelumnya harokat fathah. Kemudian di bawah harokat fathah itu ada titik-titiknya situ. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, huruf yang dibaca panjang di sini huruf waw, berarti huruf waw yang diletakkan di situ seperti itu. Kalau masih bingung itu jangan dipikirkan dulu, yang terpenting kita tahu dulu. Oh, kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini ya, harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga wa dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Bima waqi'in nujum. Ada alif lam setelahnya huruf nun. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun, coba perhatikan. Huruf nun itu termasuk salah satu daripada kumpulan huruf syamsiah yang 14 itu kan. Maka alif lam bertemu dengan huruf nun. Dikarenakan huruf nun huruf syamsiah, maka hukumnya alif lam syamsiah. Nah, ini coba nih. Alif lam bertemu dengan huruf nun. Huruf nun ini huruf syamsiah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Huruf lamnya dibaca idgham nih. Jadi di sini huruf lamnya tuh enggak ada tanda bacanya, enggak terbaca dia. Cara membacanya itu dari ai langsung masuk ke huruf syamsiah ini, ke huruf nunnya ini.
qi'in. Nah, seperti itu langsung masuk kan. Nah, jadi kalau ada huruf lam, nih nggak ada tanda bacanya, itu lamnya lam syamsiyah tuh. Nah, kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kemudian perhatikan catatan kecil di bawah itu. Catatan kecil di bawah itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya dengan hukum gunnah musyaddadah, nggak ada hubungannya. Loh, terus apa fungsinya? Kalau nggak ada hubungannya, apa fungsinya tuh? Kenapa kok ditulis di bawah tuh gitu? Nah, itu fungsinya, itu catatan yang kami buat. Fungsinya untuk apa? Untuk membedakan antara hukum gunnah dan idgham supaya tidak salah dalam menentukan hukum bagi yang masih pemula. Karena nanti kalau hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti yang masih pemula dalam belajar tajwid akan mengira, oh berarti setiap huruf nun yang ada tanda tasydidnya, setiap huruf mim yang ada tanda tasydidnya berarti hukumnya gunnah musyaddadah dong. Akan mengira seperti itu. Padahal tidak, nanti ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, tapi misalnya sebelumnya itu kemasukan nun sukun atau kemasukan tanwin, itu hukumnya bukan gunnah tapi idgham bi gunnah jadinya begitu. Maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Jadi itu catatan fungsinya hanya untuk membedakan supaya Bapak dan Ibu tidak keliru, tidak sampai salah dalam menentukan hukum seperti itu. Nah, jadi kalau orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, ya jawab hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu nggak perlu dijelaskan karena itu tambahan yang kami buat untuk memahamkan kepada Bapak Ibu supaya tidak salah dalam menentukan hukum. Jadi itu sarana untuk mempermudah saja begitu. Nah, fungsinya gini. Ini kan di sini ada huruf nun bertasydid nih. Nah, ini kan kita masih, misalnya Bapak Ibu masih pemula nih kan gitu ya. Ya, ini ada huruf nun bertasydid nih. Untuk menentukan hukum nun bertasydid ini betul nggak nih hukumnya gunnah musyaddadah atau jangan-jangan idgham bi gunnah, maka kita gunakanlah catatan kecil di bawah itu. Ini nun bertasydid. Jika di sininya nih nggak ada nun sukun, ini nggak ada nggak di sini nun sukun, nggak ada kan? Di sini ada nggak tanda baca tanwin, nggak ada kan? Oh berarti ini pasti hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi nanti misal ya, ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, tapi di sininya nih ada sebelah kanan nun bertasydidnya, di sininya ada nun sukun atau di sininya misalnya ada tanwin, maka nanti nun yang ada tanda tasydidnya itu hukumnya idgham bi gunnah bukan gunnah musyaddadah begitu. Maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawah itu. Nah, ini nun bertasydid. Untuk memastikan betul nggak nih nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah, perhatikan sebelumnya, di sininya nih nggak ada nun sukun, di sini nggak ada tanwin, berarti nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Cuma kalau kita sudah paham, nggak perlu lagi kita mengingat, kita ngelihat catatan yang di bawah itu nggak perlu, karena kita sudah paham gitu. Kalau untuk awal-awal, kalau supaya nggak keliru begitu, nah kami buatlah catatan semacam itu. Ini penting ya kami jelaskan agak panjang lebar, khawatirnya nanti ada Bapak Ibu guru ngaji yang lainnya yang juga menyimak video pembelajaran yang kami buat, kalau nggak kami jelaskan nanti, wah ini apa nih maksudnya salah nih kayak gitu. Makanya kami jelaskan supaya nanti yang untuk guru ngaji yang lainnya juga mungkin yang menyimak gitu ya, nggak sampai salah paham dengan maksudnya seperti itu. Kita gunakan qi'in. Jadi bagian ainnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Qi'in nujum, jum dibaca panjang, ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Nah, kenapa kok bisa menjadi mad arid li sukun? Nah, tadi sebenarnya kurang lebih penjelasan dengan di atas tadi itu. Nah, perhatikan dulu rumus 2 yang warna hitam. Cara membaca rumus 2 warna hitam pada mad tabi'i, yakni rumus 2 warna hitam, perhatikan ya. Di situ ada huruf wawu sukun atau huruf wawu mati. Sebelum wawu sukun ada harokat dhammah. Di bawah harokat dhammah tuh ada titik-titik di situ kan. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf wawu sukun, sebelum wawu sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Nah, contohnya dalam bacaan seperti ini. Ada wawu sukun, ada huruf wawu, ada tanda sukun.
Sebelum waw sukun di sini ada ini nih, ada harokat dhammah nih. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang, sehingga ju dibaca panjang. Ju dibaca panjang mad tabi'i sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun berapa? Tadi sudah kami jelaskan di atas dengan detail. Huruf yang disukunkan adalah huruf mim. Ini kalau kita berhenti di huruf mim, berwakaf di huruf mim, kita baca nujum. Jangan dibaca nujumi, jangan, tapi dibaca nujum. Mengapa kok huruf mim disukunkan, dimatikan? Nah, tadi juga sudah kami jelaskan. Kalau kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan seperti itu. Sehingga ini kita baca nujum. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.